Oke, halo semuanya. Sebelumnya kita sudah pernah review rumah ini, cuman pada saat itu kita review rumah yang tipe besar. Nah, sekarang kita mau review rumah yang tipe di bawahnya. Nama perumahannya ini adalah Graha Persada Indah atau biasa disingkat GPI, Graha Persada Indah. Nah, lokasinya di mana? Rumah ini lokasinya di Driorejo bagi Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang cari rumah yang harganya terjangkau, kalian mungkin tidak bisa dapatkan di Surabaya, di Driorejo ini bisa jadi pilihannya. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu yang perlu kalian ketahui, ini ukuran 6x12. Nah, ini di sini developernya ini beda dengan yang lain. Kalau biasanya kita ketemu developer-developer sebelumnya, mereka menyediakan rumah itu hanya rumah contoh, habis itu nggak ada rumah kosongan tanpa ada furnisnya. Jadi di sini disiapkan dua Bapak Ibu. Di sebelah kanan saya ini rumah yang ada furnis, dan di sebelah kiri saya ini rumah yang tanpa furnis. Jadi begitu kalian misalkan beli rumah, pada umumnya kan beli rumah tidak dapat furnisnya ya. Nah, kalian bisa ada gambaran nih kira-kira nanti rumah kalian terimanya bagaimana. Dan yang paling menarik, rumah di sini udah free semua biaya, cukup kalian menyiapkan uang 1 juta saja. Nah, sekarang coba saya mau menunjukkan dalamnya. Nah, ini kita masuk. Pagarnya bagus banget teman-teman, langsung aja masuk. Nah, yang beda Bapak Ibu dari perumahan yang lainnya Bapak Ibu, di sini ini apa namanya, biasanya menggunakan paving, tapi di sini sudah menggunakan tekel. Seperti kembali lagi saya bilang, kalau rumah itu menggunakan tekel, otomatis membuat di dalam ruangannya ini lebih bersih, habis itu lebih aman untuk anak kecil kalian. Kalau misalkan siang-siang gini mau main di sini, ini kan bisa banget. Habis itu kalau misalkan dia jatuh, nggak terlalu berbahaya ketimbang kalau menggunakan paving. Habis itu juga tidak berdebu kalau dibandingkan dengan kalau rumah menggunakan apa namanya, paving ya, kayak gitu. Jadi kelebihannya tekel. Dan di sini Bapak Ibu, developernya juga sudah menyiapkan ini Bapak Ibu, ada taman yang ukurannya 1 meteran. Nah, ini tamannya juga bagus banget, cantik banget tentunya. Tapi Bapak Ibu, kalau kalian beli rumah di sini, ini tidak dapat include taman Bapak Ibu. Nanti tamannya terpisah. Tapi taman di sini menurut saya murah. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan ambil rumah di sini, saya bisa bantu carikan vendor-vendor tanaman. Nah, kalau kalian penasaran dengan dalamnya, ayo kita menuju ke dalam. Nah, begitu masuk di dalamnya Bapak Ibu, ruangan di dalamnya tampak lega banget Bapak Ibu. Oh ya, tadi saya di depan saya lupa menjelaskan, kalau rumah ini sudah ukurannya itu 6, lebarnya 6, terus panjangnya 12 ya Bapak Ibu. Jadi kesannya di dalam rumah itu benar-benar luas. Nah, ini karena lebarnya 6, tampak di depan ini Bapak Ibu, ini ruang tamunya sangat luas. Dan yang menarik Bapak Ibu, jendelanya juga sangat besar, di atas juga ada penerangan tentunya supaya menambah pencahayaan di siang hari seperti kayak gini. Jadi tidak membutuhkan terlalu banyak lampu. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ini rumahnya sudah menggunakan engineering wood. Jadi lebih terlihat kesannya lebih elegan. Tapi Bapak Ibu yang perlu kalian ketahui Bapak Ibu, di sini rumah ini kalian bisa dapatkan rumah ini hanya dengan harganya 500 jutaan. Kalau kita bilang harga 500 jutaan kan mungkin banyak dari kalian yang mikir, wah 500 jutaan kan angka abstrak, kita nggak tahu nih nominalnya berapa kan. Untuk nominalnya ini masih 500 jutaan kecil, jadi bukan 500 setengah, 500 akhir, enggak, ini 500 setengah Bapak Ibu. Nah, kembali lagi kita review rumah ini, bisa Bapak Ibu lihat ini hanya sekedar ilustrasi saja. Saya sampaikan di awal bahwa nanti kalian tidak mendapatkan rumah beserta furnisnya, jadi ini hanya ilustrasi saja. Kira-kira nih maksudnya gambaran kalau suatu saat kalian beli ini nanti bentuknya kayak gini. Kayak di sini ada TV, di sini ada sofa untuk keluarga, ruang keluarga untuk tempat duduk kalian, dan di sini Bapak Ibu, di sini ada dapur tentunya Bapak Ibu. Tapi dapur ini bisa kalian taruh di dalam seperti ini, atau bisa kalian letakkan di luar. Tapi jujur aja kalau secara pribadi, menurut saya lebih bagus ini apa namanya, dapurnya itu di belakang ya Bapak Ibu ya. Jadi dapurnya ini di belakang. Di sini biarkan saja ruang TV, habis itu ruang apa namanya, keluarga, dan ruang makan mungkin. Ruang makan ini opsional. Kalau menurut saya dapur itu harus letaknya berada di belakang kayak gitu, karena menurut saya di belakang ini lahannya juga sudah cukup luas. Dan sebenarnya kalau misalkan apa namanya,
ruang makan ini, meja makan mau dipindah ke belakang, itu juga bisa banget. Nah, sekarang saya mau nunjukkan bagian belakangnya seperti apa. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, di belakang ini juga luas banget ya Bapak Ibu. Di sini juga ada dapur. Kalau di situ mungkin hanya untuk taruh tempat makanan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada mesin cuci. Tapi semuanya ini hanya ilustrasi saja Bapak Ibu. Nah, jujur aja sebenarnya saya meskipun ini nampaknya ini besar sebenarnya Bapak Ibu, tapi kalau dikasih meja makan lagi di sini, menurut saya masih sangat bagus kayak gitu Bapak Ibu. Karena kenapa menurut saya ruang makan sama ruang keluarga tuh harus dipisah atau ruang tamu? Karena kadang-kadang kalau kita ada tamu, habis itu di situ ada makanan, kan menurut saya kayak kurang gimana gitu ya, kurang etis atau gimana. Jadi saran saya mungkin apa namanya? Dapur bisa kalian taruh, ruang makan bisa kalian taruh di sini. Jadi supaya akses dari habis kalian selesai masak dan setelah itu perpindahannya cepet banget kayak gitu. Dan di sini Bapak Ibu, untuk rumah ini kamarnya sudah ada 2. Jadi seperti biasa, karena rumah minimalis, rumah 1 lantai. Ini luas bangunannya 48 ya Bapak Ibu, jadi luas banget Bapak Ibu. Nah, ini kamarnya ini ada 2. Ada kamar yang 1 di depan, itu bisa untuk anak. Dan ada kamar 1 yang di belakang, kayak gitu. Tapi sebelum masuk ke kamarnya, saya ingin menunjukkan sedikit, ada kamar mandi. Tapi yang sebenarnya menarik Bapak Ibu, kamar mandinya ini sebenarnya di sini nggak terlalu kelihatan Bapak Ibu, karena di sini kan pintu kamar nih Bapak Ibu, ada 2 pintu kamar. Nah, di sini nih nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau misalkan kita habis keluar mandi dari sini, di situ ada tamu tuh misalkan saya berdiri di sini, saya nggak kelihatan sofa yang tadi. Jadi developer ini benar-benar mikirin supaya kamar mandi ini tetap bisa menjadi ruang yang privasi Bapak Ibu. Nah, sekarang saya nunjukkan kamar mandinya di sini. Kamar mandinya bagus banget. Seperti biasa di dalam sini sudah ada ini, bisa kalian lihat ada shower, ada kursi duduk. Habis itu yang menarik Bapak Ibu, di sini nih bisa kalian taruh space. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu ingat hotel-hotel, di hotel-hotel kan ada handuk atau ada peralatan mandi. Itu bisa kalian taruh di dalam atau bisa kalian taruh di luar. Kadang-kadang juga di kamar mandi kan butuh obat-obat nih Bapak Ibu. Ya, obat-obat kayak Listerine atau obat-obat apa kayak gitu bisa banget. Nah, sekarang saya mau menunjukkan kamar belakangnya. Ini sekali lagi saya tekankan, ini kelebihannya kalau kalian membeli rumah yang ukurannya lebar. Seperti yang contohnya ini. Ini lebarnya 6 ya, lebarnya 6, panjangnya 12 tentunya, dan bangunannya 48. Kelebihannya itu yaitu ruangannya itu sangat maksimal kayak gitu. Ini bednya ini ukuran king size Bapak Ibu. Ini ya sangat besar Bapak Ibu. Kalau saya boleh saran, kalau kalian membeli rumah itu selama kalau ada tanah yang lebih besar itu harganya masih kalian sanggup untuk membelinya, mending kalian segera ambil. Karena begini Bapak Ibu, kalau kalian beli rumah, rumah contoh, rumah belum jadi, begitu kalau kalian bayangin, oh nanti kalian taruh ini di sini, itu di situ, itu berbeda banget ketika kalau kalian sudah nempati Bapak Ibu. Karena kalau kalian sudah nempati, lama-lama itu bukannya apa, nanti tuh kadang-kadang akan sesek Bapak Ibu. Kan kadang-kadang kita beli peralatan-peralatan yang mungkin kadang-kadang itu tuh tidak kita ini sih apa namanya, peralatan-peralatan kayak misalkan mungkin ya kalian beli lemari, habis itu meja atau mungkin gitar. Nah, nanti kan kadang-kadang tuh bikin tempatnya itu kurang maksimal. Nah, sekarang saya berada di kamar depan. Ini kamar anak. Ini juga sangat luas banget Bapak Ibu, seperti bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ini kamar anak. Ini sekali lagi saya sampaikan, ini hanya ilustrasi saja ya Bapak Ibu. Ini semuanya hanya ilustrasi. Jadi ilustrasi ini berguna kalau nanti kalian misalkan membeli rumah ini, kira-kira kayak gini loh gambaran yang bisa kalian terapkan nanti. Dan di sebelah sini Bapak Ibu, jendelanya ini juga luas banget, lebar banget. Jadi pada siang hari seperti ini, kalian tidak membutuhkan cahaya matahari untuk membantu, cahaya matahari, ini cahaya lampu untuk membantu menerangkan
dalam ruangan kalian. Dan juga karena jendelanya ini besar banget, otomatis sirkulasi udara di dalam ruangan ini sangat bagus. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya, mungkin dalam kita menjelaskan rumah ini di dalam video singkat ini, mungkin kalian semua tidak bisa menangkap pesan saya secara maksimal. Kalian tidak bisa menangkap keindahan rumah ini secara maksimal. Jadi kalau saya boleh saran Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya bagi kalian semua yang menonton video ini untuk meluangkan waktu untuk langsung saja survei ke rumahnya. Karena begitu kalian sampai di lokasi, kalian pasti akan terpukau dengan keindahan dan kecantikan yang dihadirkan dari rumah contoh ini. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu, untuk rumah di sini harganya sangat terjangkau. Kapan lagi ada rumah sebagus ini, sebesar ini, kalian hanya menyiapkan uang 1 juta saja sudah dapat rumah sebagus ini. Dan untuk serah terima rumahnya ini pun juga sangat cepat ya Bapak Ibu, tergolong lumayan cepat, yaitu sekitar 6 bulan saja. Kalian hanya dengan modal 1 juta, dan rumahnya ini sekali lagi Bapak Ibu, harganya ini 500 jutaan awal. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang saat ini sedang cari rumah dan ingin segera wujudkan rumah impian Anda di tahun 2026, ayo segera hubungin saya dan survei lokasi. Sampai ketemu di lokasi. Bye-bye.